dulu sejenak. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Bapak Gembala tidak berada di tempat berkenaan dengan pelayanan di GIA Bang Sri. Dukung dalam doa untuk pelayanan beliau. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita
dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik karena apa? Dia bisa membuat yang tidak baik di hidup kita. Tuhan bisa mengubahnya menjadi hal yang baik. Tuhan itu baik karena apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Katakan amin. Kalau saudara percaya bahwa saudara menyembah Tuhan yang baik, mari kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus, kau sungguh baik, namamu indah.
baik dalam hidup kami. Engkau baik karena kami percaya Engkau bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau meninggikan Engkau. Pagi ini kami mau mengagungkan Engkau. Pagi ini kami mau bersorak-sorai buat Engkau, Raja kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Beri sekali lagi, beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Dialah Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan
kepada Tuhan, karena dialah pertolongan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu ada. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tiada ku ragu lagi, amin. Biar kita tidak ragu untuk mengikut Yesus Tuhan kita. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah sahabatku. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya.
Masalah boleh datang dalam hidup kita, tetapi jangan sampai kita menyerah. Karena apa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menuntun hidup kita. Dia selalu menuntun langkah hidup kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Biarlah kita tidak akan pernah berhenti untuk percaya kepada Dia. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Kita, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini kami makin dikuatkan, kami makin diteguhkan bahwasanya Engkau Tuhan yang tidak melupakan segala pergumulan hidup kami, perjuangan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami tetap percaya ada keterlibatan Tuhan di balik penderitaan, di balik pergumulan apapun yang sedang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Berfirmanlah bagi kami agar di tengah-tengah pergumulan yang panjang kami tetap melihat janji firman-Mu yang berkuasa itu bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga tidak ada kata menyerah. Tetapi sebaliknya kami tetap percaya ada waktu yang Tuhan sedang siapkan untuk kami menikmati kedahsyatan-Mu, mujizat-Mu. Perkenan urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, terlebih setiap kami yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Amin. Katakan jangan mudah menyerah. Amin, saudaraku. Tema kita hari ini adalah tahan dalam penderitaan. Jujur saudara, untuk dapat menjadi tahan dalam penderitaan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Itu wajar dan sangat manusiawi sekali. Tetapi pertanyaannya, apakah kita harus terus larut dalam proses penderitaan yang sedang berlangsung, bahkan yang berkepanjangan? Sehingga mengakibatkan seseorang terus memposisikan diri seperti orang yang sudah sama sekali kehilangan kekuatan, kehilangan penghiburan, bahkan tidak ada pengharapan sama sekali. Sepertinya dunia ini sudah runtuh. Kalau kita sudah menyerah untuk kalah, dengar ini baik-baik. Sesungguhnya kita sedang tidak memberi kesempatan untuk Tuhan itu bekerja di balik penderitaan yang sedang terjadi. Kalau kita sudah menyerah, sesungguhnya kita tidak sedang memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja di balik penderitaan yang sedang terjadi. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan dan kepenatan hidupnya, Ayub dia pernah berkata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan hidupku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat pertama dan 18. Saudara, tetapi pada titik tertentu akhirnya Ayub dia menarik perkataannya dan dia menyesal. Bahkan dia berkata, saudara, dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama yang kedua, dia berkata, jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berangkat dari pernyataan hidupnya dia berkata, aku bosan hidup karena penderitaan yang begitu berkepanjangan. Tetapi titik tertentu sekali lagi, dia berani berkata bahwasanya engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka akibatnya adalah dalam Ayub pasal 42, saudara, yang pertama Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan dia memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang berikutnya Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dan yang terakhir, lewat ketekunan Ayub, pada akhirnya mengubah seluruh aspek kehidupannya. Karena siapa? Karena Tuhan. Yakobus 5:11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maka maha penyayang dan penuh belas kasihan. Lihat apa yang pada akhirnya disediakan oleh Tuhan oleh karena ketekunan Ayub. Di tengah-tengah penderitaan, dia bisa bertahan dalam penderitaan. Memang titik tertentu dia sudah mau menyerah. Saudara, pagi ini kita belajar dari kehidupan jemaat di Korintus dan kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana mereka mampu bertahan dalam penderitaan yang sangat berat. Bahkan mereka mampu melewatinya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 29, 30. Alkitab berkata, saya baca dengan cepat saudara ya. Karena kamu sabar, jika orang memperhamba kamu, jika orang memangsa kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ayat 21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Namun jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Ini Paulus ya. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Lihat, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, menanggung maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang-orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak lain lagi. Bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku. Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Wow, saudara, ini real kehidupan jemaat yang ada di Korintus dan kehidupan Rasul Paulus. Kita belajar dari kehidupan jemaat di Korintus dan belajar dari kehidupan Paulus, bagaimana mereka bisa bertahan di dalam penderitaan. Kalau saudara tadi perhatikan, wow, kesulitan penderitaan yang dialami oleh jemaat Korintus, terlebih juga Paulus secara terperinci. Sepertinya perjalanan hidup Rasul Paulus jemaat di Korintus ini benar-benar sangat-sangat menyesakkan. Kalau sudah perhatikan tadi begitu banyak rentetan data yang membuktikan bahwa Paulus di dalam pelayannya tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Jemaat yang di Korintus juga mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bagaimana mereka bisa bertahan di dalam penderitaan yang sedang mereka alami bersama-sama. Ini menjadi proses pembelajaran dalam kehidupan kita bersama pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat, saudara, yaitu bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan. Satu kata yang disebut tadi dalam ayat yang ke-20, yaitu sabar. Apa saudaraku? Sabar. Yuk katakan sebelah kiri sebelah kanan. Sabar.
Kalau pas kebetulan sebelahmu, istrimu atau suamimu sambil dilus-lus punggungnya ya. Sabar, sabar ya Pak, sabar ya Ma. Oke? Amin saudara. Untuk bisa bertahan dalam penderitaan yang pertama adalah sabar. Lihat ayat yang ke-20. Alkitab berkata, karena kamu sabar. Jika orang memperhamba kamu, jika orang memangsa kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu sekalipun, firman Tuhan berkata, kamu sabar. Karena kamu sabar. Oh, ini perlakuan yang pahit dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Tapi Paulus melihat di tengah-tengah sesuatu yang gak enak yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata, kamu sabar. Itu pernyataan daripada Rasul Paulus. Bukan orang biasa, tapi dia seorang rasul. Dia melihat kehidupan jemaat yang ditampar, yang tidak dihargai, yang tidak diuangke. Alkitab berkata saudara ya, orang memperhamba dia, orang memangsa dia, orang menguasai dia, orang berlaku angkuh terhadap dia. Bahkan sekali lagi ada tindakan fisik. Tapi Paulus dia melihat, kamu sabar. Saudara, ini pelajaran yang pertama. Sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Itu sabar. Sabar arti yang kedua adalah itu tabah. Dan arti yang ketiga, sabar itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu nafsu. Itu sabar. Wah, abot ya Pak untuk bisa menjadi sabar. Ya, tadi saya katakan ini bukan hal yang mudah. Kita bisa bertahan di dalam penderitaan sekali lagi. Itu sangat manusiawi sekali. Itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengajar sama kita. Mungkin apa yang kita alami lebih berat dari apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Terlebih oleh Rasul Paulus. Rentetan peristiwa yang sepertinya saudara-saudara tidak mengenakkan daging, benar-benar saudara-saudara menguasai dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus dan yang menguasai kehidupan Rasul Paulus. Tapi dia berkata, yuk sabar. Orang yang sabar sekali lagi dia bertahan menghadapi cobaan. Jadi saya merasa memang ini benar, ini menolong kita untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Tidak lekas marah dengan sesuatu yang menyakitkan hidup kita. Tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Patah hati, mungkin itu kita akan berada di titik itu sama seperti si Ayub. Tapi dalam titik tertentu, dalam keputusasaan, kepenatannya, sampai dia berkata, aku bosan hidup. Kenapa sih papa mama melahirkan aku kayak begini? Tapi suatu ketika dia berkata, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sehingga akibat hidupnya seperti itu mengalami sebuah perubahan yang begitu dahsyat. Tidak hanya secara lahiriah, jasmania, tetapi secara spiritualitas, secara batiniah, secara jiwani juga dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada ketekunan, ada kesabaran. Yuk sekali lagi katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Sabar ya. Satu lagi ya. Memang tidak mudah. Ayo katakan memang tidak mudah. Lagi saudaraku. Tapi kamu bisa. Ayo ngomong saudaraku. Tapi kamu bisa. Saudara.
Rasul Paulus dia ngelihat jemaat yang ada di Korintus. Bisa. Dia dapati kamu kok sabar sih. Diperlakukan tidak adil. Kamu ditampar, kamu bla 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 bla. Tapi dia berkata, Paulus berkata, kamu sabar. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 3-5, bermegah dalam kesengsaraan. Rasul Paulus dia bisa bermegah dalam kesengsaraan karena dia tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Bahkan yang luar biasa, saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi sebelum-sebelumnya, saudara-saudara, jadi itu mewarnai apa yang dialami oleh si jemaat yang ada di Korintus dan Rasul Paulus. Dia sabar, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, direndahkan, dipermalukan. Kesabaran jemaat Korintus sudah teruji dan lebih baik daripada kesabaran Rasul Paulus dalam ayat yang ke-21. Kesabaran jemaat yang ada di Korintus sudah teruji. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan, berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan. Berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan. Ada keberanian. Tidak melarikan diri dari situasi penderitaan yang berat. Tetapi dalam konteks ini, baik jemaat yang ada di Korintus maupun Paulus, dia berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan yang pahit sekalipun. Tadi saya sudah singgung bahwa Rasul Paulus dia bukan bermegah di dalam kemewahan, di dalam kekuatan, tapi dia bermegah di dalam kesengsaraan. Karena dia tahu, saudara-saudara, di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Di dalam ketabahan itu membuat dia bisa menjadi orang yang tahan uji. Dan tahan uji juga bisa menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 3 ayat 3-5. Bahkan tadi saudara-saudara, di dalam 2 Korintus tadi saudara dikatakan bahwa Rasul Paulus dia lebih banyak berjeri lelah, dia lebih sering di dalam penjara. Lihat ini, ia didera di luar batas. Ngeri saudaraku. Kerap kali dia dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali dipukul, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Jadi tidak hanya saudara dan saya yang mengalami bencana banjir, tapi Paulus dia sudah mengalami itu, saudara. Ya toh? Tidak hanya karam kapal, banjir. Dia terkatung-katung semalam-malaman di tengah laut. Ada pihak orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membinasakan dia. Ada bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Bahkan dia katakan, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan bahkan tanpa pakaian. Bayangkan, itu yang dialami oleh Paulus. Dia tidak bisa lari dari situasi itu, tapi dia menghadapi dan menjalani proses kehidupan yang Tuhan sedang izinkan agar berita keselamatan, berita Injil itu sampai kemana-mana, tidak menyurutkan kondisi hidupnya pada saat itu. Ini tidak mudah, saudara, sekali lagi tidak mudah. Gak bisa kita bayangkan kalau itu terjadi secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita.
penderitaan yang tidak hanya berlangsung setahun 2 tahun, bahkan bisa berkepanjangan, bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi pertanyaannya, apakah sebagai murid Yesus, tema kita 1 bulan ini, kita bisa bertahan di dalam penderitaan? Kita bersyukur Tuhan lengkapi itu dengan kebenaran firman yang akan menolong saudara untuk bisa berada di titik seperti apa yang Tuhan mau. Bisa bertahan di dalam penderitaan. Berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan yang sedang berlangsung. Saudara, ini sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui. Lihat, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan atau mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat saudaraku, ya, akan menghasilkan atau mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini yang harus kita tahu, kita percayai, kita tangkap. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, ternyata Allah mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Apa yang Tuhan kerjakan di balik penderitaan itu, sekali lagi saudaraku, ya, akan memiliki atau membawa kepada kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, termasuk penderitaan demi penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus, oleh Paulus, termasuk oleh saudara dan saya. Melebihi. Ini tidak hanya sekedar hanya menghibur kita, tapi ini kebenarannya. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Ternyata di balik penderitaan, Dia tidak sedang berdiam diri. Dia tidak sedang menutup mata. Tapi Dia mengerjakan sesuatu yang menghasilkan kemuliaan. Yang hari ini mungkin tidak bisa kita lihat. Karena perjalanan hidup kita dia hanya berhenti di dunia ini. Ketika kita mati enggak. Tapi masih ada perjalanan yang lain. Orang terkelabui. Akhir hidup kita hanya di dunia. Makanya perjuangannya mungkin ya asal-asalan. Tapi kalau kita ngerti tujuan akhir hidup kita tidak dalam dunia. Kita di dunia pun sudah diajar sama Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati kualitas hidup yang jauh lebih sempurna daripada di dunia ini. Yang penuh dengan penderitaan. Berani menghadapi, saudara, dan menjalani proses kehidupan. Kita berkaca dari kebenaran ini. Kalau takut, saudara-saudaraku, biasanya kondisi terus drop. Tapi beda kalau saya perhatikan, di tengah-tengah penderitaan ada orang-orang yang masih punya semangat hidup, yang masih punya keyakinan yang penuh terhadap janji Tuhan, yang masih hidup dalam dinamika Roh Kudus. Saya lihat hidupnya ketika di tengah-tengah penderitaan, tidak benar-benar menyusahkan. Kadang memang ada kita ngelihat benar-benar menyusahkan. Tapi justru kadang kalau kita melihat orang hidup dalam penderitaan yang sangat-sangat dalam. Tapi justru kita makin dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Kok bisa ya? Tadi saudaraku, karena ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan di balik penderitaan itu. Yang mempersiapkan hidup seseorang untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Ayo sama-sama. Yang kedua, berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan. Jangan lari. Allah tetap bekerja di balik apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Yang terakhir, tetap rendah hati. Sesungguhnya tidak ada yang patut disombongkan atau dibanggakan secara berlebihan dalam pencapaian-pencapaian hidup ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam penderitaan sesuai dengan firman yang kita baca tadi, tetap rendah hati.
Kalau Paulus mau membandingkan dirinya dengan orang lain, dia punya nilai plus, nggak tahu plusnya berapa itu saudaraku. Dia punya kelebihan jauh lebih besar daripada pembandingnya. Tapi dia berkata, sejak dia kenal Yesus, dia tidak bermegah di dalam kelebihannya, di dalam pencapaian-pencapaiannya. Tapi dia bermegah di dalam kelemahannya. Kok bisa ya? Berbalik arah. Paradigmanya, cara berpikirnya dulu dan sebelum dia kenal Yesus dan sejak dia kenal Yesus ternyata berubah sangat drastis. Kalau dulu dia congkak, dia sombong, dia bisa masukkan pengikut-pengikut Yesus dengan mudahnya ke dalam penjara. Tapi sejak dia kenal Yesus Kristus, ternyata tidak lagi hal-hal yang lahiriah, yang dia bangga-banggakan. Tetapi justru Alkitab berkata, saudara-saudara, dia bermegah di dalam kesengsaraan. Ternyata sekali lagi di balik kesengsaraan, Alkitab berkata, itu menimbulkan ketabahan. Oh, menjadi orang bisa bertabah, bisa menjadi bertahan, bisa menjadi tidak gerusa-gerusu. Saudara-saudara, bisa menjadi tenang dalam penderitaan, tidak terburu nafsu. Saudara, ketabahan itu menimbulkan tahan uji. Kalau orang sudah berhasil masuk ke level dia bisa masuk ke dalam ketabahan, dia bisa menjadi tahan uji. Makanya tadi rentetan kesulitan Paulus banyak sekali. Tapi membuat dia tahan uji. Jemaat di Korintus sudah teruji, dia tahan uji. Dan yang terakhir, tahan uji ternyata menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ternyata di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, masih ada pengharapan. Dan pengharapan yang kita alami itu Alkitab berkata, tidak mengecewakan. Ayo katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin, saudaraku. Ada enggak satu di sini yang pernah dikecewakan Tuhan? Ada enggak? Kalau ada silakan angkat tangan. Yang merasa pernah dikecewakan Tuhan? Enggak ada ya? Tapi Anda enggak? Anda pernah dikecewakan temanmu? Kalau saya suruh angkat tangan dengan jujur mungkin hampir semua. Saya pernah Pak, sekali dua kali. Oh mungkin itu setiap hari Pak pekerjaan saya. Mungkin pasanganmu yang terdekat dia pernah mengecewakan. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau orang sudah tahan uji, itu akan menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam dia. Saudara, itu sebabnya tidak ada yang kita sombongkan. Sesungguhnya tidak ada yang patut disombongkan, dibanggakan secara berlebih-lebih. Sama seperti Paulus sebelumnya, sebelum dia kenal Yesus. Tapi saat dia kenal Yesus, beda cara pandangnya. Jadi beratnya beban hidup yang dialami jemaat Korintus dan Rasul Paulus, terlebih kita hari ini tidak menjadikan terus larut dalam ketekanan penderitaannya, tetapi dia tetap sabar, dia berani menghadapi dan menjalani proses kehidupan, tetap rendah hati, bahkan mereka tetap memberi kesempatan untuk Allah bekerja. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi dengan bangkit berdiri, kita akan baca firman ini. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nikmati yuk
di tengah-tengah penderitaanmu, Tuhan masih bekerja, mendatangkan sesuatu yang baik. Berterima kasih sama Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, aku masih terima sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak baik, bisa Tuhan menjadi lebih baik. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup, Dia buka jalan. Haleluya. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan. Mari angkat kedua tanganmu. Lihat, Allah sanggup membuka jalan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang sedang engkau alami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan lebih lagi. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan bersama. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau membuka jalan. Engkau membuka jalan di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami percaya Kau Allah yang Kau Allah yang turut bekerja. Kami
percaya Tuhan, pagi hari ini kami tetap menikmati setiap karya-Mu di tengah-tengah penderitaan yang sedang kami alami. Haleluya. Yesus, Engkau penolong kami yang sejati. Engkau Allah yang tidak pernah tutup mata. Engkau membuka jalan bagi setiap kami. Ada pengharapan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tetap berharap sepenuhnya kepada Allah. Pengharapannya yang tidak pernah mengecewakan itu tergenapi di dalam setiap kehidupanmu, terjadi dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu. Haleluya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari jangkauan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari zaman Tuhan. Dan tidak ada satupun yang kami akan lari dari penderitaan. Tapi sebaliknya, kami mau belajar untuk menghadapi, melewati proses hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau masih bekerja sampai detik hari ini. Engkau tidak pernah mengecewakan. Berdoa saudara, berdoa. Berdoa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa kami. Haleluya. Karena pagi hari ini Engkau memberi kekuatan baru bagi kami untuk terus menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin penderitaan yang kami alami. Biarlah kekuatan yang dari Engkau itu Tuhan membangkitkan semangat hidup kami, supaya kami tetap menjalani hidup kami ini dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Meskipun kami menghadapi tantangan dari sekeliling kami, dari saudara-saudara kami, dari orang tua kami, maupun anak-anak kami, tentang keimanan kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang nyata. Kami memiliki pengharapan yang hidup. Karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di penjuru belahan bumi ini, di negara-negara komunis yang masih mengalami kesulitan, tekanan, penderitaan untuk tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia. Mungkin masih ada daerah-daerah yang begitu keras menekan kekristenan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan hati saudara-saudara kami untuk tetap bertahan, untuk tetap bersuka cita di dalam tekanan itu. Karena sekalipun tekanan itu datang, kami belum sampai menumpahkan darah. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk Kota Kudus ini. Untuk saudara-saudara kami, gereja-gereja yang mungkin belum mendapatkan izin mendirikan atau menjalankan ibadah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah pemerintahan kota ini dengan kasih-Mu, sehingga memiliki keterbukaan, benar-benar memahami peraturan moderasi beragama, sehingga berangsur-angsur berkenan membuka izin pendirian rumah-rumah ibadah. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur
sekalipun kami harus menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, karena itu akan membawa kami kepada iman yang kuat. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom seluruh jemaat GI-Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita seiman yaitu Bapak Agung Setiawan. Meninggal pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dalam usia 56 tahun. Beliau adalah menantu dari Bapak Yangko dan Ibu Tina. Jenazah akan disemayamkan pada hari Senin, 17 Maret 2025 jam 10 di Pemakaman Prambatan Kudus. Segenap keluarga besar GI-Aku menyampaikan simpati yang mendalam. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Ibadah Raya 1 dan 2 minggu depan, yaitu Minggu 23 Maret 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari Gereja Isa Almasih Surabaya. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Senin, 17 Maret 2025, jam 6 sore akan diadakan doa sekota dengan tema Melihat Wajah Allah. Khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Danang Tutut Arifal, Master Teologia dari GITJ Maranatha Ploso Kudus. Dukung dalam doa untuk acara ini. Ibadah Lansia Golden Age akan diadakan pada hari Kamis, 20 Maret 2025 jam 4 sore di Ruang Serbaguna Lantai 1. Ibadah dengan tema Hidup Sehat di Lanjut Usia akan dilayani oleh Dr. Ringga dari YKK Mardi Utama. Mohon dukungan doa untuk ibadah ini. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 22 Maret 2025 jam 5 pagi di Ruang Serbaguna Lantai 1. Kamis, 27 Maret 2025 jam 10 di Ruang Serbaguna Lantai 1 akan diadakan doa dan puasa. Mari bergabung dan berdoa bersama. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 April 2025 jam 4 sore di GI-Aku. Mari dukung dalam doa bagi ke-11 saudara-saudari kita yang akan masuk dalam baptisan air ini. Apabila ada keberatan yang sah, mohon dapat disampaikan kepada Bapak Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, 6 April 2025. Bamagnas Kudus bekerja sama dengan IAI akan mengadakan Pekan Alkitab Kudus 2025 dengan kegiatan yaitu seminar, lomba, dan pameran. Acara ini akan diadakan di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025 jam 8 pagi sampai 6 sore. Dukung dalam doa dan mari bergabung dalam acara ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat melalui kris yang tertera dalam warta jemaat. Follow Instagram dan Facebook GIA Kudus, serta subscribe channel YouTube GIA Kudus untuk mendapatkan berbagai informasi seputar kegiatan gerejani terupdate. Demikian warta sepekan GIA-Ku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Rupa-rupanya dalam warta tadi ada yang salah ya, untuk tanggal doa puasa ya Pak Muji ya. Tanggal 27 yang ini ya. Ya, nanti dilihat lagi kalendernya ya. Untuk Kamis jam 10 sampai jam 11 doa puasa itu. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini di ibadah raya pertama, kami akan menyambut Bapak Ibu saudara sekalian apabila ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mohon bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu jemaat bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir, beribadah di tempat ini? Silahkan bangkit berdiri kalau ada. Baik, sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu saudara yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Silakan bangkit berdiri. Ya,
atas. Baik, setelah nanti terima kenang-kenangan dari majelis, bisa duduk ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nanti akan didoakan oleh Bapak Yonatan. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada sedikit informasi. Di belakang sudah ada amplop, beberapa amplop dengan cover baru. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa menggunakan amplop yang baru, yang cover baru ini, dan mohon tidak dibawa pulang supaya bisa digunakan lagi. Ada beberapa jenis amplop dengan peruntukan khusus, ada persembahan, ada persepuluhan, dan amplop untuk persembahan pembangunan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di belakang. Ya, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, apakah ada anak-anak yang besok Senin akan menghadapi ujian? Ada ya? SD, SMP? Ya, kita berdoa untuk yang ujian. Selain kita juga akan berdoa untuk yang berulang tahun tadi. Yang besok Senin akan ujian, silakan bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama secara khusus untuk anak-anak kita ini. Silakan bangkit berdiri. Iya, ada lagi yang lain, atau Bapak Ibu yang anaknya akan menghadapi ujian besok Senin, bisa mewakili anaknya untuk bangkit berdiri, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk anak-anak kita yang akan menghadapi ujian. Bapa dalam surga, besok Senin anak-anak kami, ada beberapa di antara mereka akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Bimbing mereka untuk selalu tetap tenang menghadapi tes-tes yang akan mereka kerjakan dengan senantiasa konsentrasi dan menyertakan Engkau di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Berikan kemampuan kepada anak-anak kami untuk mengingat dan menangkap semua pelajaran-pelajaran materi sekolah yang diberikan oleh guru mereka, dan di dalam pertolongan Tuhan mereka dapat mengerjakan tes ujian dengan baik dan nilai yang memuaskan, dan semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Limpahi dengan kesehatan, stamina prima dalam beberapa hari selama mereka menghadapi ujian tes ini. Dan Tuhan tetap akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, menjaga senantiasa melindungi mereka, damai sejahtera dan berkat kesuksesan, keberhasilan itu Engkau nyatakan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak kami. Sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di beberapa waktu yang lalu. Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini beribadah di tempat ini, mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Tangan-Mu akan menjangkau mereka dan memberkati anak-anak-Mu. Dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat kasih karunia untuk selalu dapat menikmati berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, melalui kesehatan, melalui pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pendidikan, studi apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkat kasih karunia, damai sejahtera senantiasa
Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dan kiranya penyertaan Allah yang Immanuel senantiasa ada dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kelemahan, mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit dimanapun mereka berada, di rumah, dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Pak Holiang, Pak Wagio, Pak Cuping Liat, Bapak Beng Cuan, Bapak Agus, Bapak Anton Widodo, Bapak Beni Saburianto, Ibu Tias, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Cun, Ibu Sri Harwati, Ibu Cenglena, Ibu Tanwanyo, Ibu Yuliana, Ibu Xiao Penghua, Ibu Lipnyo, Ibu Rondia, Ibu Sulistiowati, Ibu Tina, Ibu Meye, Ibu Linda. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah anak-anak-Mu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu ini sesuai dengan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama menerima berkat sebelum kita meninggalkan ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.